Guys, kalian ada yang tahu nggak sih ini itu apa? Dan apakah kalian ada yang tahu bahwa logo atau simbol ini simbol apa? Atau paling enggak kalian familiar nggak sama nama Berserk ini guys? Nah, kalau kalian tahu bahwa ini adalah God Hand dan simbol ini adalah simbol Brand of Sacrifice, apalagi kalau kalian tahu bahwa ini adalah manga Berserk. Selamat guys, hidup Anda penuh dengan adrenalin. Nah, dalam video kali ini gue akan membahas kayak kisah ya sedikitnya tentang Berserk atau Guts ya. Nah, kita letakin dulu. Nah, mungkin di antara kita semua hanya sedikit orang saja ya yang tahu tentang Berserk gitu ya. Karena Berserk ini dari manganya juga susah didapat. Karena setahu gue Berserk ini kalau untuk bahasa Indonesia susah guys, nggak ada yang resminya ya. Nggak kayak manga anime-anime lain gitu, komik anime lain kan ada kayak Naruto, Boruto atau One Piece gitu ya kan di Gramedia ada. Nah, kalau Berserk ini lebih susah dicari, guys. Apalagi kalau untuk animenya juga, Berserk ini kayak animenya itu terlalu hebat di masanya, guys. Jadi kalau anime Berserk itu banyak ya, ada beberapa studio yang sudah menggarap manga Berserk dijadikan anime dan hasilnya itu kurang banget aja. Makanya ya susah lah kalau kita mendapatkan informasi tentang Berserk ya. Makanya hanya orang-orang tertentu saja yang tahu anime Berserk, guys. Nah, termasuk ini adalah manga deluxe edition dan bahasanya bahasa Inggris, guys. Bukan bahasa Indonesia. Ya untung gue dikit-dikit bisa lah ya bahasa Inggris mah ya. Makanya lebih baik koleksi yang deluxe edition langsung daripada manga-manga atau komik yang biasa yang kecilnya ya. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang Berserk atau Guts ya. Ini sedikit cerita tentang Guts. Jadi karakter utama ya kita kan ngelihat kayak di One Piece itu kan ada flashbacknya Kuma ya. Flashbacknya Kuma ini kan sedih banget kan. Kayak anjir lah, gadem pokoknya flashbacknya Kuma. Belum selesai Kuma, ada lagi flashbacknya Loki guys. Yang dari kecil dia dibuang sama ibunya sendiri. Tumbuh besar gak ada yang mau nemenin. Pas udah gede difitnah ngebunuh ayahnya sendiri. Sampai-sampai dibenci sama rakyatnya sendiri dan dipasung guys. Itu kan kurang tragis apa lagi kan. Sama lah kayak main karakter anime lain kayak Naruto dari kecil ya hidupnya sengsara ya kan, yatim piatu dari kecil inilah itulah. Tapi di atas itu semua ada satu anomali yang bernama Guts dalam anime Berserk ya. Nah, Guts itu lahir di medan pertempuran guys. Jadi circle-nya Guts itu bahkan Guts itu diasuh oleh pembuat pedang. Dia itu hidup di kalangan di lingkungan circle-nya itu ya prajurit pasukan bayaran gitu ya. Jadi Guts ini dari bayi, dari kanak-kanak sampai dia remaja, Guts itu tumbuh besar dengan pertumpahan darah guys. Jadi kayak bukan hal yang baru ya kalau God ngelihat darah, ngelihat orang bunuh-bunuhan itu udah wajar ya, udah dari kecil kan. Nah, karena tumbuh di medan pertempuran dan circle-nya ini juga circle-circle tentara bayarannya. Guts ini tumbuh menjadi sosok yang gak punya ambisi, gak punya mimpi, guys. Jadi kayak hidupnya Guts itu perang, dapat uang, makan, gitu aja terus kan. Jadi Guts itu sosok yang kuat, padahal Guts itu bisa dikategorikan orang yang paling kuat di rentang usianya ya, atau di orang seusianya gitu ya. Nah, Guts yang nggak punya mimpi ini akhirnya bertemu dengan sosok Griffith, yes. Nah, Griffith ini dia pemimpin pasukan tentara bayaran juga ya. Nama pasukannya itu Takanodan, yes. Nah, Griffith ini dikenal sebagai seseorang yang memiliki karisma tinggi ya. Seseorang yang benar-benar di-respect lah, baik sama teman-temannya dan juga sama lawan-lawannya. Dan dia juga terkenal sangat bijaksana ya. Apalagi tampilan Griffith ini kalau secara visual ya memang anggun ya, kayak tampilan orang-orang bangsawan gitu ya.
Nah, ketika Guts itu mengagumi sosok Griffith, nah disinilah baru Guts itu memiliki mimpi ya, atau memiliki sebuah ambisi lah, di mana mimpinya Guts itu untuk membantu Griffith mewujudkan mimpinya. Nah, mimpinya Griffith sendiri adalah Griffith itu ingin menciptakan sebuah kerajaan di mana dia bisa menciptakan kedamaian ya untuk rakyat sekitarnya ya. Mimpinya kan sangat mulia banget ya kan. Nah, tapi justru di sini plot twistnya guys. Nah, karena posisi God itu ketika direkrut atau ketika masuk ke pasukannya Griffith, Takanodan itu ya, dia itu termasuk salah satu petinggi lah ya. Jadi paling atas itu ada Griffith, yang kedua itu ada Casca, nah yang ketiga itu ada God. Jadi tiga ini kayak inilah lah, orang-orang tertinggi di Takanodan ya. Nah, tapi suatu ketika God itu tidak sengaja ya mendengar percakapan Griffith dengan seorang putri dari sebuah kerajaan ya, di mana Griffith itu mengatakan bahwa sejauh ini belum ada orang yang benar-benar pantas untuk duduk dan berdiri di samping Guts, yang artinya belum ada yang setara sama Griffith gitu ya. Oh, maksudnya Griffith ya. Nah, mendengar kata-kata itu kan kayak Guts ini nggak marah ya, Guts ini nggak kesel, justru sebaliknya Guts ini introspeksi ya. Guts ini berpikir bahwa wah kalau eh, selamanya dia duduk sebagai anak buahnya Griffith, maka sekuat apapun Guts ya, dia nggak bakal dianggap apa-apa ya, dia nggak bakal dianggap equal atau setara dengan Griffith ya. Makanya dari situ Guts itu memutuskan untuk memulai perjalanan atau petualangannya sendiri guys. Nah akhirnya Guts itu kayak izin keluar lah dari Takanodan ya. Tapi Griffith itu menghalangi Guts karena Griffith juga tahu ya, Griffith juga sadar bahwa untuk mencapai cita-citanya, menggapai mimpinya, Griffith itu butuh pertolongan atau bantuan dari Guts, guys. Jadi secara naluri mah Griffith udah mengakui ya kekuatannya Guts itu apa ya. Nah, sampai-sampai di perpisahannya itu Griffith menantang duel Guts untuk kedua kalinya. Duel yang pertama itu Guts sangat mudah dikalahin sama Griffith ya ketika Guts masuk ke Takanodan ya. Nah, untuk duel keduanya ya mungkin di sini Guts sudah mulai bertarung secara serius ya. Nah, makanya di duel kedua itu Guts yang mengalahkan Griffith dengan sangat mudah ya. Sampai-sampai para anggota Takanodan, Casca dan juga Griffith itu sendiri dia ngerasa kayak shock gitu ya. Kayak wah ternyata Guts itu selama ini menyimpan kekuatan besarnya ya. Kayak nggak show off karena ketika pertarungan keduanya melawan Griffith, Guts itu benar-benar sangat mudah guys ngalahin Griffith ya. Nah akhirnya setelah Griffith dikalahkan, Guts pun berpisah ya, pamitan lah dengan para Takanodan ya. Karena Guts ingin memulai perjalanan atau petualangannya sendiri ya. Nah, di sini kayak Griffith itu sedikit kena mental ya, ya bukan sedikit lagi mungkin banyak ya kena mental ya. Pertama, dia kena mental karena ternyata Guts itu lebih kuat dari dia. Yang kedua, dia ini berpikir bahwa wah, mimpi yang sebentar lagi bisa dicapai itu akhirnya susah karena dia harus ditinggalkan sama seorang Guts ya. Nah, karena dua beban itulah akhirnya Griffith itu kayak agak-agak gila ini. Nah, di sini nih mulai perkara dari universe-nya Berserk ya. Nah, Griffith yang mulai stres karena ditinggal sama Guts ini akhirnya dia membuat sebuah kegilaan yang gila banget sih ya. Jadi dia itu menculik atau masuk ke kamar seorang putri guys. Dimana putri ini benar-benar dijaga sama bapaknya ya. Bapaknya ini raja-raja psycho yang juga sangat gila guys. Karena putri ini emang belum pernah disentuh sama seorang pria manapun ya. Nah, setelah tindakan asusila atau kriminal yang dilakukan oleh Griffith, maka Griffith pun dijatuhkan hukuman ya. Dia dikurung dalam sebuah penjara, guys. Nah, disinilah apa ya, kayak Griffith ini memikirkan sesuatu yang gila banget sih, guys. Jadi di dalam penjara itu Griffith itu benar-benar disiksa ya.
kayak dicambuk, kayak disiksa lah, pokoknya siksaan yang begitu kejam guys. Sampai-sampai kepala Griffith itu dipakaikan kayak helm tahanan gitu ya. Nah, berita tentang Griffith ini akhirnya terdengar sampai ke telinga Guts yang sedang dalam perjalanan atau petualangannya ya. Nah, akhirnya God ini ya masih menaruh respect kepada Griffith ya. Pertama sebagai teman dan juga sebagai sosok yang dia kagumi. Nah, akhirnya God itu memutuskan untuk pulang guys, untuk menjenguk atau melihat Griffith ya, kondisi Griffith ya. Nah, di satu sisi, di anime Berserk ini guys, beberapa orang pilihan yang memiliki takdir yang besar ya. Mereka itu memiliki sebuah kalung yang bernama kalung ini Behelit ya. Ada sebuah kalung yang bernama Behelit di mana hanya beberapa orang pilihan saja, orang-orang yang berpotensi menjadi seorang raja ya atau penguasa ya yang bisa mendapatkan kalung itu. Nah, Griffith itu termasuk salah seorang yang punya kalung Behelit ya. Nah, sedangkan untuk mengaktifkan kalung Behelit itu karena Behelit itu kayak kontrak dengan iblis ya, bukan iblis ya. Kalau entitas yang ada di manga Berserk itu kayak God Hand itu sendiri ya atau para dewa lah ya. Nah, ketika Griffith ini benar-benar kena mental di dalam penjara ya, dia itu pikirannya udah kemana-mana ya, udah gila lah, benar-benar gila ya. Sampai-sampai ada sebuah kejadian di mana akhirnya Griffith itu bisa keluar dari penjara, hanyut ya dari penjara, sampai-sampai dia sempat berpisah dengan Behelitnya itu. Nah, ketika God sampai dan para anggota Takano dan termasuk juga Casca itu ingin menjemput Griffith ya. Nah, Griffith itu dengan kondisi yang udah compang-camping, tangan patah, badan kurus, bener-bener apalah ya. Justru malu guys. Ketika God harus melihat kondisi Griffith yang kayak gitu anjir. Nah, akhirnya karena Behelit ini menyambung dengan takdir seseorang ya, meskipun sempat hilang atau berpisah, akhirnya Behelit ini nyamperin si Griffith itu guys. Nah, ketika Griffith itu mendapatkan Behelitnya kembali, akhirnya Griffith itu memutuskan untuk memakai kalung Behelitnya. Nah, kalung Behelit ini kayak kalau mau ngaktifin kalung Behelit dan menjadi seorang God Hand, dia itu harus mengorbankan sesuatu guys. Semakin besar sesuatu yang dikorbankan, semakin besar juga power atau kekuasaan yang bisa didapatkan oleh Griffith. Nah, akhirnya Griffith itu mengorbankan semua anak buahnya di Takanodan. Dan dimulailah tragedi paling tragis sepanjang jagat anime guys, yaitu Eclipse. Nah, di Eclipse ini kayak orang-orang yang dikorbankan oleh Griffith masuk ke sebuah dimensi yang berbeda, di mana dimensi itu dibentuk oleh God Hand. Jadi kalau di Berserk, God Hand itu kayak idealnya 5 orang dewa ya. Jadi satu dewa itu mempresentasikan apa gitu ya. Di mana ketua dari God Hand itu ada yang namanya Void ya. Nah, setelah Griffith mengorbankan anak buahnya, mengaktifkan kalung Behelit, akhirnya dia menjadi anggota kelima dari God Hand dan mendapatkan julukan baru atau nama baru ya sebagai Femto anjir. Sebagai Femto ya. Nah, nggak cukup sampai di situ guys. Hal terkeji pun baru dimulai ya. Nah, dalam kejadian Eclipse itu, ketika Guts berusaha untuk menghentikan ambisi Griffith justru kayak memperkosa Casca anjir. Nah, Casca ini kan cewek ya. Jadi petinggi Takanodan itu Griffith, Casca, Guts. Jadi kayak Casca ini mengagumi sosok Griffith, Guts mengagumi sosok Griffith, apalagi kayak Guts ini kayak menaruh perasaan ke Casca. Nah, di situ Griffith dengan sadar, dengan sengaja memperkosa Casca di depan Guts. Ini udah gila banget ya, sampai ada sebuah scene di mana Guts itu tangannya lagi digigit sama monster ya. Kalau di Berserk itu namanya Apostle ya. Digigit sama Apostle, saking
Guts ini kayak pengen ngehentiin Griffith yang sedang bertindak asusila kepada Casca, dan Casca yang mulai menjerit ya. Akhirnya Guts ini sampai memotong tangannya sendiri, guys. Sampai tangannya itu putus dan dia akhirnya apa ya, menuju ke tempat Griffith. Nah, sampai-sampai satu adegannya epic banget ya, itu datang ketika ada sosok misterius yang kemudian dikenal sebagai Skull Knight ya, datang menolong Guts, menembus dimensi Exclip, langsung melawan Void, ketua tertinggi dari Godhand ya. Nah, akhirnya tragedi Exclip pun bisa diselesaikan atau tidak sampai membunuh Casca dan juga membunuh Guts ya. Nah, dalam artian Skull Knight ini berhasil menolong Casca dan juga Guts. Namun apa yang terjadi setelah Exclip, Griffith sudah resmi menjadi anggota kelima Godhand dan dia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang diimpi-impikannya. Namun kerajaan yang dipimpinnya adalah dia memimpin para apostel atau para iblis ya. Nah, sedangkan Casca itu mengalami trauma berat ya, sampai-sampai Casca ini ya bisa dibilang udah gila ya, udah kayak gila lah pokoknya, udah nggak tahu dia siapa, nggak, bahkan dia nggak tahu Guts, dia nggak tahu Griffith, kayak bener-bener saking traumanya tuh kayak lupa ingatan lah gitu ya. Nah, di sini Guts itu kan tangan kirinya dia udah kepotong ya, udah buntung lah ya. Nah, karena Guts ini memiliki ambisi yang baru ya. Dia ini ingin membunuh Griffith sebagai tindakan balas dendamnya terhadap apa yang telah Griffith lakukan dengan membantai seluruh pasukan Takanodan. Dan juga berharap bahwa ketika Griffith dikalahkan, Casca bisa kembali normal ya. Dan akhirnya perjalanan hidup Griffith pun dimulai. Pokoknya wah, sayang banget anime Berserk ini, anime yang terlalu, manga Berserk ini terlalu hebat pada masanya ya. Sampai-sampai banyak studio di masa itu nggak sanggup ngegarap Berserk anjir. Sampai-sampai hasilnya itu bener-bener kayak absolutely flop lah ya. Jadi gue harap sih ya, rumor-rumornya akan ada studio animasi baru yang mau ngegarap Berserk. Sampai-sampai guys, fans Berserk itu trauma anjir. Ketika ada rumor sebuah studio ingin menggarap manga Berserk, para fans malah meminta supaya nggak usah digarap lagi anjir, takut gagal untuk ketiga kalinya ya. Nah, gue berharap sih kalau sampai Berserk itu diadaptasi sama Evotable atau Toei, bakal keren banget. Ini soalnya secara cerita itu terlalu sayang banget anjir kalau cuman mentok di manga ya, kalau tidak dianimasikan dengan baik gitu ya. Semoga sebagai fans Berserk suatu saat ya, ketika ada masanya lah gitu ya, manga Berserk itu bisa dianimasikan dengan layak. Nah, itulah penjelasan kita sebagai ngebahas tentang Berserk ya. Ya semoga aja ada salah satu fans Berserk yang nonton video ini, sekaligus ini menjadi kayak ajang nostalgia anime atau manga Berserk ya. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas berbagai karakter ya. Kita akan mengulik berbagai karakter di dunia anime. So, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.